di dalam Al-Qur'anil Karim. Firman ini turun ya, ketika orang-orang Yahudi itu mereka menolak ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan daraballahu mathalan, ya, bahwa Allah itu mencontohkan dengan barang-barang yang kecil ya. Ad-dubab, angkabut, banyak. Ada dubab, ada ada samud, ada angkabut. Angkabut itu laba-laba. Kama salil angkabuda. Madza aradallah? Apa yang dimaksud dengan Allah? Kenapa Allah menyebut dalam Al-Qur'an binatang-binatang kecil? Semut disebut, laba-laba disebut. Ya, orang-orang Yahudi mereka menolak dengan itu. Kenapa maksudnya Allah itu? Kemudian turut ayat innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan, ya. Mathalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah mengatakan innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba, untuk menjadikan contoh, mathalan contoh, ma barang sesuatu ya. Sesuatu, ma barang, ma mathalan ma ba'udatan, seperti ya, seperti nyamuk-nyamuk ya yang kecil, nyamuk. Fama fauqaha, dan di bawahnya itu atau yang lebih besar daripada itu ya. Allah mencontohkan apa? Allah mencontohkan ibil, macam-macam ya, binatang-binatang. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, jadi kita ini tetap ya orang beriman, orang kafir, orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman mereka ngerti ya, mereka mengetahui bahwa contoh-contoh itu benar-benar yang dikatakan dari Tuhannya. Ada maksudnya ya. Contoh-contoh yang kecil ini bukan Allah itu tidak ada perlunya ada ya. Mereka ngerti bahwa contoh-contoh yang kecil ini memang Allah itu mencontohkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang yang berkafir, orang-orang Yahudi, mereka ya mencela, apa maksudnya Allah ini? Mereka nggak paham. Tapi orang Muslim ngerti ya, ngerti bahwa semua tambah kecil contoh Allah tambah hebat. Kalau binatang besar itu gampang aja kelihatan, tapi kalau yang kecil nyamuk, nggak tahu nyamuk ini. Siapa yang tahu nyamuk lakian, binian, pada tahu. Tapi orang-orang beriman mereka bingung ya, apa maksudnya Allah ini kok nyamuk? Loh, nyamuk itu jangan dianggap ringan ya. Jangan dianggap kecil nyamuk ini. Nyamuk yang kecil itu bisa membawa kehebatan dalam kehidupan manusia. Banyak. Orang-orang yang kaya karena nyamuk, banyak. Orang-orang yang bangkrut karena nyamuk. Ada orang yang mati karena nyamuk, kena malaria digigit mati. Nyamuk ya. Ada yang sugih karena nyamuk. Mereka orang mati. Nah, maksudnya Allah, kenapa Allah menyebut seperti itu? Namanya ma ini madza istifham, apa ya? Bingung, orang kafir ini selalu bingung kalau melihat Al-Qur'an, tapi orang beriman enggak.
tahu bahwa Allah itu punya maksud-maksud tertentu. Maka Allah menjawab, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Allah memberikan petunjuk. Yudillu itu menyesatkan. Dengan contoh-contoh ini Allah menyesatkan atas banyak orang, ya. Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Orang kalau nggak percaya kepada Allah itu disesatkan sama Allah. Bingung, ya, orang sesat itu kan bingung, nggak dapat jalan, bingung. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Allah, nggak sesat, nggak bingung, ya. Orang kalau percaya itu nggak bingung. Sekarang kita lihat ada orang ngomong terus percaya, nggak bingung. Tapi nggak percaya, bingung dia. Itu aja, ya. Antara percaya dan nggak percaya. Kalau orang-orang kafir nggak percaya, bingung. Atau memang orangnya mungol, nggak nyerna, pikirannya nggak nyerna. Tapi orang yang beriman langsung nyerna. Tandanya mereka adalah orang-orang yang ngerti dalam bahasa Arab juga dikatakan ma'rifat. Ma'rifat itu tahu, ya, ayya'lamu, ya, mengerti, mereka mengerti. Makanya gampang, ya. Mengertinya orang-orang yang beriman ini gampang, gak bingung mereka. Tapi orang-orang kafir ini suka bingung, ya. Orang munafik termasuk suka bingung, ya. Ini apa, gak ngerti. Nah, jadi orang-orang sini alladzina, ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka itu, ya, mereka orang yang kafir, orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu mengingkari janji Allah. Mereka nggak percaya, nggak percaya. Jadi Allah mengatakan janji Allah begini, nggak percaya. Mereka nggak percaya. Orang-orang yang tidak mempercayai, yang merusak, yang kuduna juga dikatakan merusak kepada janji Allah, ya. Dia merusak dalam kehidupan ini. Mereka nggak percaya, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal sudah disebut Nabi Muhammad, ya, di kitab-kitabnya orang Yahudi. Orang kafir ini ngerti, cuma nggak percaya. Nggak percaya akhirnya ngerusak. Orang nggak ada percaya itu akhirnya perbuatannya apa? Merusak. Nah, ini orang yang beriman. Orang beriman itu membaiki terus. Mimba dimitsaqihi. Sebetulnya mereka itu sudah tahu, ya. Orang ahli kitab itu ngerti. Yahudi ini ngerti. Cuma karena mereka nggak percaya, akhirnya mereka merusak. Padahal sudah jelas nabi-nabi mereka sudah mengatakan seperti itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka selalu memutuskan dengan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang disambung itu daripada iman kepada Nabi Muhammad. Jadi sudah dahulu, ya, orang Yahudi, orang Nasrani ini sudah ada perjanjian dulu bahwa kalau nanti mendapati Nabi Muhammad harus percaya. Mereka sudah ada perjanjian itu. Ya, yang lolos itu apa? Ka'bul Akhbar, itu kisahnya panjang. Ka'bul Akhbar ini itu orang-orang dari orang Yahudi yang mencari sampai bertemu. Padahal tidak bertemu Nabi Muhammad, tapi percaya, beriman, ya. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ceritanya Ka'bul Akhbar itu. Ka'bul Akhbar ini ngomong, aku dipelajari. Cuma aku curiga sama abahku ini. Ada beberapa bagian lempiran yang kadang diajarkan. Setelah abahku meninggal, kemudian aku ternyata di situ dijelaskan ada nanti Nabi yahruju fi zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, ya. Itu ada semuanya sudah. Cuma karena mereka tidak mau percaya, disimpan, tidak diajarkan sama anaknya. Akhirnya anaknya tahu. Nah, di situ Abu Bakar mencari Nabi Muhammad ini sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu, yang masyhur sudah itu kisahnya Ka'bul Akhbar. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan dengan perintah Allah yang tidak disambung, ya. Nah, memutuskan silaturahim, ya. Nah,
Wa yufsiduna fil ard. Ini kerjaannya orang-orang itu, kalau orang yang sudah memutuskan perintah Allah, tidak percaya kepada Nabi, memutuskan silaturahim, maka mereka akan membuat kerusakan di dunia ini. Kerjaannya itu merusak sudah. Nggak ada membaiki mereka, merusak. Contohnya orang Kristen di Indonesia ini siapa itu? Luhut itu, merusak itu. Itu merusak terus itu kerjaannya. Memang begitu, Allah sudah memberikan. Jadi ya bagaimana ya orang Islam harus ditumpas orang yang seperti itu. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena mereka akan masuk ke neraka. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang enggak beriman. Yahudi itu bagus, tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad, itu aja. Orang Nasrani itu bagus, tahu sama Tuhan, ngerti, cuma tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi kita percaya sama Nabi Isa, percaya semua, cuma mereka nggak mau. Ini yang jadi merusak mereka itu. Akhirnya timbul hasud kepada orang Islam. Orang Islam ini dimusuhi, walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan senang, ya, sehingga kamu ikut kepada agamanya. Jadi mereka terus menteror mereka sampai kamu ikut. Kalau kamu ikut, puas loh mereka. Jadi selama kita nggak ngikuti mereka, mereka belum puas. Itu kerjaannya mereka sudah. Ini Allah yang mengatakan, kita harus percaya. Nah, jadi mereka itu begitu kerjanya, ya. Kerjanya membawa kerusakan di dalam bumi ini, bermaksiat, ya. Jadi itulah orang-orang itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu itu mengingkari, hei orang-orang Mekah, orang kafir Mekah, mengingkari kepada Allah, waqad kuntum amwatan, dan benar-benar kamu dulu sebelum hidup itu mati dulu. Kita ini sebelum hidup mati dulu. Jadi sebelum kita itu hidup di dunia ini, kita mengalami apa? Arwah mati, ya, mati, roh. Nah, kemudian hidup di rahim itu terusnya. Wa kuntum amwatan, ya. Kita itu di dalam apa? Di dalam perut ini mati. Di dalam aslab, sebelum jadi anak kita itu di dalam apa ini, di sulbi itu jadi orang itu ada masing-masing, ya. Jadi orang laki-laki ini itu calon anaknya ada di sulbi, ya. Ada salah satu anaknya Faqihil Muqaddam itu Alwi kalau nggak salah itu. Jadi dia ini sampai tua kadang mau kawin. Kemudian ya karena nanti keturunannya itu para aulia itu berbicara, yang di sulbi ini. Di sulbinya itu berbicara, wahai abahku, cepet-cepet aku ini carikan tempat. Nah, kalau enggak dicarikan tempat, aku mau loncat sendiri. Wah, ini calon-calon anaknya di sulbi kita ini ada sperma itu ngomong, dan abahnya denger, ya. Sudah sampai umur 40 tahun nggak mau kawin, akhirnya kawin. Nah, keluar anaknya keluar semua jadi wali Allah. Kalau nggak kawin, jadi cepat kawin, barangkali anakmu ada yang istimewa, ada yang wali, itu begitu, ya. Kalau banyak anaknya begitu nanti ada. Ini anaknya rata-rata wali semuanya. Jadi anaknya yang disulbi ini berteriak-teriak, cepat aku ini carikan tempat, aku ini mau lahir. Kalau nggak mau aku mau loncat aja. Wah, spermanya ngomong gitu ini para aulia itu. Ya Allah, dijelaskan di dalam satu kitab, ada kitabnya di situ itu. Nah, cuma lupa halamannya aku. Kitabnya ada. Kalau mau belajar itu nanti dilihat itu situ. Tapi belajar ini nggak gampang, nggak sedikit, ya, lama, puluhan tahun, ya, orang belajar itu, puluhan tahun. Ini aja aku belajarnya tafsir ini berapa tahun, ini tebel segini, dibaca sedikit. Ya, kalau cuma
selintinnya tidak tahu ya. Kecuali kamu dapat ilmu laduni dari Allah langsung. Tapi melihat potongannya kayak apa potongan ilmu laduni itu lain ya. Nggak bisa laduni itu harus belajar ya. Belajar terus menerus, nggak berhenti-henti, nanti baru dikasih. Kalau cuma nganggur aja nggak bisa. Hatinya harus bersih, terutama ya kalau laduni itu hatinya harus bersih. Jangan ada kotor ya. Nanti datang Nabi Khidir ya. Nabi Khidir datang mengajari sampean, cepat belajar. 5 hari sudah jadi orang alim, alamah. Kalau nggak gitu masih kotor ya. Sama orang sarikan, artinya kotor. Jadi harus bersih, nggak ada rasa benci kepada ya. Wala taj'alna fi qulubi wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ini dengki kepada orang yang beriman. Bahkan seluruh siapa saja. Orang yang menyakiti kita ini kita nggak boleh benci, semua nggak boleh benci. Nah itu baru nanti datang. Ya, Nabi Khidir ini akan datang kepada seseorang ketika orang itu hatinya bersih, nggak ada sombong. Ya. Zakaria Al-Ansor, gurunya Ibnu Hajar, itu kirim salam kepada muridnya. Muridnya itu tiap malam Jumat datangin Nabi Khidir. Gurunya itu nggak didatangi, padahal aliman gurunya. Tanya, kirim salam sama Nabi Khidir, kenapa nggak mau mendatangi aku ya? Disampaikan. Jawabnya Nabi Khidir, gurumu itu Zakaria Ansor itu agak sombong orangnya. Bukan sombong-sombong biasa, alim ya. Dia kalau dalam kitab Fathul Wahabnya itu dia mengatakan, ini tambahanku begini, menurut pendapatku seperti ini, ulama begini, aku pendapatku begini. Itu tidak mau datang, padahal ilmu itu ilmiah nggak mau datang. Sampai hilang kesombongan dalam hatinya, baru Nabi Khidir mau datang. Kalau Nabi Khidir datang itu gampang aja, Ben. Ya, masih walaupun sampai santai, kalau datang belajar sama Nabi Khidir itu sehari aja sudah jadi orang alim. Jadi cuma alamnya lain. Tapi Nabi Musa aja nggak sanggup ya. Nabi belajar sama Nabi Khidir nggak sanggup. Sampean kalau bisa ketemu Nabi Khidir ya lebih bagus dari Nabi Musa kan. Nabi Musa hafal Taurat, sampean hafal apa? Nggak hafal apa-apa sampean, Masya Allah. Jadi gitu ya ini orang-orang ya. Mereka memang selalu merusak. Wa yaqta'una ma amarallahu an shalah wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna? Bahkan kita ini sebelum hidup ini mati dulu. Dalam arwah mati kita, kemudian dalam rahim, ya, baru hidup dalam manusia, mati lagi. Kuntum amwatan fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu di dalam rahim, dihidupkan fidunya, diberi roh. Dulu mati sebelumnya, ya. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Habis sudah ajalnya, habis rezekinya, mati sampean sudah. Jadi ada ajalnya, ada waktunya kita ini mati, enggak sembarangan mati. Kalau sudah waktunya datang, mati sudah kita ini. Kalau rezekinya sudah habis, mati sudah kita ini. Selama sampai masih dapat rezeki, dapat duit, belum mati ya, belum mati. Masih makan, enggak mati. Nanti kalau sudah makan ya mau. Makanya orang mau mati enggak mau makan. Enggak mau makan, enggak mau duit, itu rezekinya habis sudah. Mati sudah kalau sudah gitu itu. Sampai datang ajal. Ajal itu waktu ya. Jadi kita dikasih waktu sama Allah berapa tahun ya. Yang tahu cuma Allah ya, kita nggak tahu. Ya ada sebagian para aulia yang tahu ya. Waktunya sampai sekian aku. Nah cuma isyarat kadang-kadang ngomongnya. Ada yang terus terang ngomongnya. Ya yang hebat-hebat tuh aku matinya ini. Itu ada yang tahu, ada. Tapi jarang orang yang gitu. Tapi ada ajal. Nah kita kemudian dimatikan setelah datang ajalnya. Fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Habis mati dihidupkan lagi nanti di akhirat. Ya, asalnya mati kemudian hidup. Mati kemudian hidup di dunia, mati lagi kemudian hidup lagi. Nah, makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, Allah lah yang menjadikan kita ini mati dulu kemudian hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya? Bukan yang banyak ya, yang baik. Sedikit nggak apa-apa, tapi baik. Banyak itu nggak perlu. Apalagi banyak tapi baik, bagus itu.
sedikit ya. Dan amal itu cobaan buat kita, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, maka kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ya terserah Allah. Nah, jadi Allah kalau sudah kembali kepada Allah mau diapakan terserah, yang punya itu Allah. Kita ini seluruhnya milik Allah. Kita diinjami, ya balik kepada Allah lagi, yang injami Allah ya balik kepada Allah. Badan ini diinjami sama Allah, boleh. Apa katanya yang punya sudah. Mau dimasukkan surga terserah Allah. Mau dimasukkan neraka itu urusan Allah. Mau diberi bidadari urusan Allah. Kita nggak bisa mau protes gini-gini, nggak bisa, itu Allah yang milik. Kembali kepada Allah setelah kita mati, kemudian dikembalikan kepada Allah. Makanya kita baik-baiki sama Allah itu. Nah, yang penting itu baik sama Allah sudah. Sama manusia biasa-biasa aja sudah. Kalau manusia ini ya biasa manusia itu. Manusia ini kalau dikasih senang, kalau nggak dikasih nggak senang, itu manusia sudah. Kalau bermanfaat senang, kalau nggak ada bermanfaat nggak senang, itu manusia sudah. Jadi maklum sudah begitu. Tapi Allah nggak begitu. Allah yang memiliki. Jadi baiki Allah itu baiki. Jangan kada baik sama Allah. Nah, disitulah summa ilaihi turja'un. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah setelah kita dibangkitkan. Nanti ada urut-urutannya. Dibangkitkan dari kubur. Kemudian dihalau, dikiring ke mahsyar. Kemudian kita dihisab ya, ditimbang amalannya, kemudian dibalas. Kalau bagus ingkana khairan fa khair. Kalau itu amalan kita bagus ya dibalas dengan kebaikan. Kalau amalan kita itu buruk ya dibalas dengan keburukan. Masa buruk mau dibalas? Enggak bisa. Orang menanam padi itu ya tumbuh padi. Enggak bisa orang menanam padi tumbuh mangga, enggak mungkin. Secara akal, tapi bisa enggak? Ya kalau Allah menghendaki ya terserah, gampang urusannya Allah. Tapi menurut aturan begitu, Allah dikembalikan kepada Allah setelah kita ini mengikuti prosedur Allah, dihisab lewat Shirathul Mustaqim itu berjuta-juta tahun ya, bukan sedikit. Enggak, di dunia kan sedikit, berapa 60-70 tahun di dunia ini. Dikubur lebih lama, di akhirat lebih lama lagi ya. Dikubur itu berapa sampai kiamat baru keluar. Nanti di akhirat lebih lama dari dikubur. Kubur itu bisa ribuan tahun ya. Di akhirat bisa ratusan ribu tahun. Baru masuk surga. Kalau sudah dua kaki ini menginjak surga, baru bisa bernapas lega manusia itu. Tapi kalau belum, baru satu yang menginjak surga, belum tentu masuk surga. Nanti saya mentiti seorang lah. Sekarang tidak bisa yang prediksi bagaimana. Ya kira-kira lah orang yang baik masuk. Kira-kira. Tapi belum tentu. Apakah orang yang nakal masuk neraka? Belum tentu juga. Tidak tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radduna, dikembalikan. Kata-kata dikembalikan itu berarti kita ini diinjamkan ya. Pengen nginjam mobil dikembalikan. Minjam sepeda dikembalikan. Minjam baju dikembalikan. Kita minjam badan dikembalikan kepada yang punya badan, siapa? Allah. Nah, dikembalikan sama pemiliknya. Pemiliknya itu seumpama akal kita ya, akal manusia ini ya. Kalau kita minjam sepeda itu bagus, ya buliknya itu harus bagus. Kita minjam mobil bersih, buliknya harus bersih kan. Masa minjam buliknya itu kotor semuanya. Nah, kira-kira marah kan enggak yang punya? Ya walaupun diam aja tapi marah itu kalau melihat. Tapi kalau buliknya bersih ya, itu bagus. Nah, ini senang. Allah juga begitu menurut pikiran kita. Tapi kita kada bisa ya mendeteksi Allah seperti ini, nggak bisa. Cuma untuk pikiran kita ini, karena ukurannya yang memikir sampai ya kita ini. Ya menurut kebodohan kita ini. Ya seperti itulah kira-kira manusia. Allah bagaimana? Jadi lebih lain, lebih hebat daripada itu. Nah, jadi seumpama kita ini dulu bagus, dikasih lengkap ya. Nah, baik ya, kemudian buliknya sama Allah baik lagi. Nah ya bagus. Nah apalagi baliknya lebih bagus lagi, amalan lebih banyak, bawa bulik sama amalan-amalan soleh, tambah senang Allah. Nah begitulah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kita dikembalikan. Ayyuraduna ba'dal ba'si fayujazikum bi'amalikum. Wa qala dalilan 'alal ba'si lima angkarahu. Dan berfirman Allah
di dalam dalilnya bangun dari kubur, karena banyak orang-orang yang tidak percaya dengan keadaan itu ya. Di antaranya adalah golongan kafir. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an wallahu a'lam. Mudahan menjadikan ilmu yang barakah, diberi keberkahan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam hari orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulla hawba wastur lana wa aminir rawati wa ghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil khillani wa kulli dhi mahabba iratin aw suhba wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa na'dha bi kulli suli wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatat walhamdulillahi fil bad'i wattad ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian sedikit kita jelaskan bahwa di dalam doa-doa ataupun di dalam bacaan-bacaan kita ini mengikuti aslafunas sholihun ajdadunas sholihun, yaitu mengikuti orang-orang yang dahulu, kakek-kakek kami, dan mereka mendapatkannya dari para aulia-aulia. Kita tidak mengatakan dengan lain ya, seperti contohnya nas'alu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah. Itu dalam hadisnya as'aluka ya. Jadi bukan kita menyalahkan, tidak. Kita mengikuti orang tua kita yang mereka mengambilannya dari para aulia. Kalau di Jawa itu dari Habib Soleh bin Muhsin Tanggul, dari Habib Adi bin Abdul Al-Haddar ya, banyak dari Salim bin itu semuanya seperti itu. Jadi kita mengikuti aja mereka ya. Nah, alasannya ya mereka yang tahu ya. Ya saya tanya aja sama Habib Soleh nanti kalau nah, aku nggak tahu, aku ngikuti mereka aja. Jadi jangan menyalahkan. Aku nggak menyalahkan orang sini, saya mau ikut biasa aja. Tapi kita mengikuti para solihinnya. Jadi ada silsilahnya ya kepada mereka ini. Semua apa yang dibacakan termasuk doa-doa yang kita baca di sini itu Habib Ahmad Al-Mughdar yang kita baca itu Jallalatis samawati wal ardi bil itu, dan qasidah-qasidah ini kita mengambilnya dari Habib Hadi ya bin Abdul Al-Haddar, abahnya Habib Abdul Qadir itu ya. Itu yang qasidah-qasidah ini dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid juga ya. Itu para habaib semuanya. Jadi kita terapkan di sini. Saya ingin mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari para wali-wali ini ya. Bukan apa-apa. Di sini juga bagus, caranya bagus. Cuma kita mengikuti aja ya. Mengikuti bukan menyalahkan. Kita mengikuti ya, kita tetap di sini, orang sini apa yang ada itu juga dari para ulama-ulama Bahari juga. Jadi sama-sama aja. Kita jangan saling menyalahkan ya. Kita
Jadi masing-masing itu ada yang diikuti. Jadi jangan wah kayak apa itu ya, ada yang diikuti biar paham sampean. Di Habib ini supaya apa yang kita jalankan ini kita mengikuti daripada aulia-aulia para habaib ya, dari para aulia-aulia para habaib itu. Jam 8:30, kenapa 8:30? Itu juga kita mengikuti ya. Ya bukan kita. Ya diantaranya juga alasan kenapa? Mungkin masih terlalu kenyang makannya ya. Yang mau rokok dulu, santai-santai ya. Jangan enak ya 8:30 itu. Bagi saya itu begitu. Karena saya kalau habis makan itu kenyang duduk. Mau minum ini ya. Terus isya wah cepet sakit perut ini. Nah, jadi itu ya. Jadi mohon maaf kepada saudara-saudara yang mungkin kurang memahami. Nah, itu diantara alasan-alasannya. Nah, bukan artinya menyalahkan, saya juga ikut dulu, cuma ya sudah sekarang ini kan sudah berat, jadi harus santai-santai, nggak bisa cepat, nggak bisa. Ya cepat itu bagus, tapi santai juga bagus, sama-sama bagus lah. Jangan terlalu cepat, ya, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu santai. Terlalu santai itu 1 juz 2 juz ini para aulia itu ya sudah ya. Kita ini orang-orang biasa, sampean saya ini sama aja orang-orang. Jadi yang sedang ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama ya. Kita ambil tengah-tengah, ausatuha, yang pertengahan. Banyak para aulia itu juga banyak ngambil yang pertengahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi